Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya akan mempresentasikan dari materi persamaan dan perbedaan antara demokrasi, syura dan HAM. Langsung saja ke persamaannya, yaitu persamaan demokrasi, HAM dan syura. Dalam pandangan intelektual Islam mengenai hubungan antara syura dan demokrasi menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga perspektif utama. Yang pertama, hubungan simbiosis mutualisme, yang kedua hubungan antagonistik, dan yang ketiga hubungan reaktif kritis. Nah, di antara persamaan yang terbagi antara tiga akan saya jelaskan. Yang pertama, hubungan simbiosis mutualisme. Nah, beberapa intelektual muslim berpendapat bahwa syura dan demokrasi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Mereka melihat bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan atau biasa disebut al-adalah, persamaan atau al-musawah, dan musyawarah atau asyusyura sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan pandangan ini, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan, Al-Quran dianggap memberikan landasan moral bagi sistem demokrasi. Ayat-ayat seperti Quran Surah Asy-Syura ayat 38 dan Quran Surah Ali Imran ayat 159 sering dijadikan rujukan untuk mendukung pandangan ini karena menekankan pentingnya musyawarah pengambilan keputusan. Adapun yang mendukung pandangan ini juga melihat bahwa demokrasi dapat diadaptasi dengan nilai-nilai Islam selama prinsip-prinsip syariat tetap menjadi pedoman utama dan pengambilan keputusan politik dan sosial. Selanjutnya, hubungan antagonistik. Kelompok Kelompok lain berpendapat bahwa syura dan demokrasi adalah dua konsep yang bertentangan secara fundamental. Mereka menekankan bahwa syura bersumber dari wahyu ilahi, atau yang biasa kita sebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedaulatan mutlak berada di tangan Allah, sementara dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tokoh seperti Hasan At-Turabi menegaskan bahwa syura harus dipadukan dengan tauhid, sehingga berbeda secara mendasar dari demokrasi liberal yang dianggap sebagai sistem jahiliyah. Selain itu, pendapat ini juga mengkritik aspek-aspek demokrasi seperti supremasi mayoritas, kebebasan tanpa batas, dan sistem partai politik yang dianggap dapat memicu perpecahan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan reaktif kritis. Pandangan ketiga menerima pandangan antara syura dan demokrasi tetapi dengan catatan kritis. Pendukung pandangan ini mengakui bahwa ada nilai-nilai bersama antara keduanya, seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan berpendapat. Namun mereka menekankan bahwa penerapan demokrasi di dunia Islam harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat. Demokrasi tidak boleh menjadi alat untuk melegitimasi keputusan yang bertentangan dengan hukum Allah. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan demokrasi syura dan HAM. Di sini saya mengelompokkan beberapa perbedaan antara demokrasi, HAM, dan syura menurut sesuai dengan definisi, sumber, prinsip utama, proses pengambilan keputusan, tujuan, dasar hukum, contoh penerapan, kelebihan, kelemahan, dan relevansi secara modern bagaimana. Nah, yang pertama langsung saja definisi. Definisi demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui perwakilan atau pemilihan langsung. Sedangkan HAM atau hak asasi manusia, hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sampai tanpa diskriminasi. Sedangkan syura, musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip Islam. Nah, mungkin lengkapnya dijelaskan di PPT saya. Mungkin itu saja
presentasi dari saya Muhammad Noval. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.